Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an. Assalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusukh wa salahal jasad war ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Hari ini hari yang ke-9 daripada kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah, baik yang telah kita laksanakan, yang sedang kita laksanakan, dan yang akan kita laksanakan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kalau ada orang ingin masuk ke dalam surga itu biasa. Kalau ada manusia pingin banget masuk ke dalam surga itu wajar. Tapi ini yang terjadi justru surga yang rindu, surga yang kangen ingin dimasuki oleh manusia. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang suka, yang hobi, yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang pandai menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Dan yang keempat, orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Sesuai dengan sabda baginda Nabi SAW, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu, surga itu kangen kepada 4 golongan manusia. Talil Quran, orang yang suka, yang gemar, yang hobi membaca Al-Quranul Karim. Apa semua orang yang suka, yang hobi, yang gemar membaca Al-Quran pasti dirindukan surga? Belum tentu. Di hadis lain Nabi sampaikan, rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anhu. Berapa banyak orang membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran sendiri melaknatnya. Al-Quran dia baca, tapi Al-Quran benci kepadanya. Al-Quran dia baca, tapi Al-Quran enek sama dia. Orang macam apa yang dia baca Al-Quran, tapi Al-Quran benci padanya? Dialah orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, lagu yang aduhai, makhraj tajwid yang pas. Tidak cuma sekedar itu, dia pahami isi kandungan Al-Quran. Tapi sayang, 1000 kali sayang, justru isi kandungan Al-Quran dia injak-injak. Al-Quran dia baca, tapi Al-Quran benci kepadanya. Suaranya bagus, fasih dalam membaca Al-Quran, dia tahu maknanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu memerintahkan agar tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah terhadap ibu bapak. Al-Quran dia baca, Al-Quran dia pahami, tapi pada orang tua kurang ajar, pada orang tua durhaka. Dia baca az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dia tahu zina itu perbuatan yang dilarang, tapi dia lakukan juga. Dia tahu mencuri itu perbuatan yang dilarang agama, tapi korupsi jalan terus. Al-Quran dia baca, tapi Al-Quran benci kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Oleh karenanya Al-Quran yang turun di dalam bulan suci Ramadan ini
Al-Quran yang 6.666 ayat ini merupakan kitab kita umat Islam. Sangat amat tidak pantas kita yang mengaku beragama Islam sementara kita tidak mampu untuk membaca kitab kita. Kalau membacanya saja kita tidak mampu, bagaimana untuk memahami Al-Quran? Kalau Al-Quran tidak kita pahami, bagaimana untuk melaksanakan, mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim? Oleh karenanya tidak ada kata terlambat untuk mempelajari Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita pahami Al-Quran untuk kita amalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang belajar Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia pahami Al-Quran, dan dia amalkan isi kandungan Al-Quran, orang itu tuh yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat berbuka puasa di hari yang ke-9. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.